Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali dalam program kajian Islam ilmiah. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pagi ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sampai pada poin mendekati anak perlu usaha, yaitu ikhtiar. Karena mendidik itu adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang dibebankan ke pundak para orang tua. Maka mereka harus mengerahkan segala usaha, upaya, ikhtiar untuk mengemban tugas mulia tersebut. Oleh karena itu, jangan pernah merasa gagal dalam mendidik anak. Kita jatuh bangun, iya. Kita berbuat salah, pasti. Tapi merasa gagal, jangan. Karena itu menunjukkan keputusasaan. Mungkin kita ingin segera meletakkan tugas itu dari pundak kita. Merasa gagal jangan, tapi merasa salah wajib. Karena kita banyak jahilnya. Kita banyak lupa, kita banyak lalai, artinya kita banyak salah. Dan kita harus menyadari itu dan mengakuinya. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Hingga kita dari waktu ke waktu semakin baik ya di dalam mendidik anak-anak kita. Ya mungkin mendidik anak pertama nggak sama seperti mendidik anak yang kedua atau ketiga, ya berdasarkan pengalaman mungkin kita semakin matang. Ya, itu satu yang wajar terjadi. Oleh karena itu manusia harus belajar, apalagi orang tua. Dia harus terus belajar, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dan jangan sekali-kali merasa gagal, karena kita tidak tahu kesudahannya, ya. Nah, yang menjadi kewajiban kita adalah terus berusaha dan tetap konsisten dan istiqomah. Ya, ada orang tua yang merasa berhasil, ya, lalu dia lalai dan lengah. Pada saat lalai dan lengah ini ya mungkin ya, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, atau dia stuck, dia tidak bisa memanfaatkan dan memompa potensi anaknya lebih jauh lagi, lebih luas dan lebih besar lagi. Nah ini satu kerugian tentunya. Maka jangan pernah merasa puas juga dan jangan pernah merasa gagal. Ya, kita yang Allah Subhanahu wa taala nilai dari kita sebagai orang tua adalah usaha yang sudah kita keluarkan. Usaha yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, demikian. Banyak di sana orang tua yang berpaku tangan anaknya jadi. Ya, tapi bukan melalui dirinya. Ya tentunya dia rugi, ya dia tidak terhitung orang tua yang berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, demikian. Maka di sini juga sama ya. Dalam hal ya melakukan pendekatan kepada anak. Mendekati anak itu perlu usaha. Kadang-kadang ini tidak mudah. Ya, karena hati itu ya tidak bisa dipaksakan ya. Nah, ada orang tua yang berusaha sedemikian rupa mati-matian mendekati anaknya, tapi anaknya sepertinya tidak merespon, ya atau justru menjauh dari orang tua. Ya jangan putus asa, lakukan terus usaha untuk mendekati mereka. Ya kalau kita yang tidak mendekati mereka, siapa lagi? Ya jangan biarkan
orang-orang atau pendidik-pendidik yang tidak bertanggung jawab mendekati anak-anak kita tentunya. Untuk bisa selalu dekat di hati anak, tentunya dibutuhkan berbagai macam usaha. Di samping itu, ya satu hal yang sangat penting juga adalah waktu yang cukup bersama mereka. Ya, bukan sebaliknya. Akan tetapi sayang, banyak orang tua yang justru hilang dari kehidupan anaknya karena kurangnya kepedulian mungkin ya terhadap kebutuhan jiwa anak-anak tersebut. Ya padahal ada banyak hal yang mungkin bisa dilakukan agar anak itu dekat dengan kita. Ya, namun kadang-kala yang terjadi justru sebaliknya. Ya, orang tua tidak memperhatikan sehingga anak itu semakin hari semakin jauh dari orang tuanya dan kemudian dia asyik dengan dunianya sendiri, dengan kesibukannya sendiri ya. Dan inilah yang sering terjadi ya, sehingga masing-masing sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ya, nah, ada beberapa perilaku yang menjauhkan orang tua dari anak-anak mereka. Ya, di sini kita simpulkan beberapa poin ya. Di antaranya adalah orang tua tidak berbicara dengan anak-anak mereka dan meninggalkannya di kamar untuk waktu yang lama tanpa bertanya sama sekali kepada mereka. Ya, istilahnya diam-diaman, bukan arti kata memboikot ya, tapi ya ini terjadi ya di banyak rumah ya, rumah-rumah kaum muslimin, apalagi rumah itu besar ya, kamar anak dan orang tua berjauhan, mungkin juga beda lantai, sehingga kalau sudah masuk ke kamar ya sudah masing-masing tenggelam dalam dunianya ya. Nah, sehingga kadang-kadang pulang dari aktivitas di luar rumah masing-masing langsung menuju kamar, tutup pintu kamar, selesai, baru keluar nanti kalau mau pergi lagi. Itu terus yang terjadi ya, sehingga tidak ada waktu untuk berkomunikasi di antara anggota keluarga. Meja makan yang seharusnya tempat berkumpul ya, ruang tamu yang seharusnya tempat berkumpul, tapi sekarang tinggal hiasan saja. Ya, cuma sekedar formalitas, asal ada aja di rumah ya, ada meja makan. Ya, tapi ya mungkin kursinya tidak pernah diduduki lagi dan jarang ya mereka duduk ngobrol di meja makan seperti yang mungkin dulu ya, ini sering dilakukan oleh keluarga-keluarga muslim atau keluarga-keluarga di Indonesia ini terutama ya. Nah, hingga terjalin keakraban, kedekatan, komunikasi antar anggota keluarga. Ya, namun sekarang kita lihat ya masing-masing sibuk dengan kegiatannya di kamar. Ya, kalaupun makan nggak perlu ke meja makan karena sudah pesan makanan online ya, langsung diantar ke rumah dan langsung dibawa ke kamar, tutup pintu kamar, senyap ya. Nah, demikian sehingga ya tidak ada komunikasi sama sekali di antara anggota-anggota keluarga. Nah, ini salah satu sebabnya ya. Tidak lancarnya komunikasi antara anak dan orang tua. Ya, nah demikian. Ya, tidak mengapa ya saling mengunjungi. Ada waktu-waktu yang boleh mengunjungi kamar masing-masing ya. Orang tua mengunjungi kamar anaknya, anak mengunjungi kamar orang tua ya, untuk mungkin berbincang-bincang, mengobrol, atau berkumpul di ruang tamu atau di ruang keluarga atau di meja makan untuk sekedar mengobrol. Ya, nah demikian. Ya, makan bersama itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Nabi pernah makan bersama istri beliau, yaitu Ummu Salamah dengan anak tirinya. Ya, anak tiri beliau, ya, makan dalam satu hidangan. Ya, salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui, mungkin di sana ada banyak kekeliruan atau adab-adab yang belum diketahui oleh si anak, yang perlu diluruskan atau perlu diperbaiki. Ya, nah demikian. Di antaranya juga adalah orang tua tidak mengikuti aktivitas keseharian anaknya. Ya, kadang-kadang kita juga perlu terlibat ataupun mengetahui minimal ya aktivitas keseharian anak. Ya, dia apa saja, apa kegiatannya,
ya, tidak harus intervensi, ya minimal ya kita mengetahui, itu minimal. Ya kalau bisa ya kita bertanya kepadanya ya tentang aktivitasnya itu. Dan ya kalau perlu juga mengetahui lebih jauh supaya kita tahu apakah ada di sana hal-hal yang tidak sesuai syariat misalnya, atau ya hal-hal yang melanggar syariat misalnya, ya bisa kita luruskan dan bisa kita perbaiki ya, dan demikian. Yang ya susahnya hari ini adalah aktivitas anak itu kebanyakan aktivitas jari, yaitu main handphone. Ya jarang sekarang ini anak-anak yang ya mungkin punya aktivitas-aktivitas di luar rumah atau outdoor. Ya kebanyakannya ya di dalam rumah. Ya kalau keluar rumah kalau sekolah saja. Ya pulang sekolah ya masing-masing sibuk dengan dunianya, yaitu dunia mayanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan misalnya kesehariannya dia buka handphone ataupun buka internet, ya kita perlu tahu juga dia berselancar kemana, ya apa yang dilihatnya itu kita perlu tahu, ya. Nah, supaya kita bisa mengambil tindakan jika ada hal-hal yang memang perlu diluruskan, kan begitu ya. Nah, karena banyak juga orang tua yang abai, lalai, ya ketika anaknya berselancar di dunia maya, ya kita nggak tahu apa yang dibukanya, apa yang dilihatnya. Sebagian orang tua merasa aman ketika melihat orang anaknya mungkin buka situs yang berbahasa Arab. Ya kita katakan tidak semua situs berbahasa Arab itu aman. Ya namanya dunia yang tidak nyata, ya dunia maya itu ya banyak macam isinya, ya. Nah jangan terpedaya juga ketika melihat anak ya membuka situs berbahasa Arab itu pasti bagus. Belum tentu, di sana banyak golongan-golongan sesat, aliran-aliran sesat yang menyebarkan dakwah mereka di situs-situs yang berbahasa Arab tentunya. Nah demikian. Jadi kita juga harus hati-hati. Ya demikian pula situs-situs lain yang berasal dari luar. Ya karena dunia maya itu jauh lebih buas daripada dunia nyata. Nah kemudian yang berikutnya adalah orang tua tidak bertanya, ya ketika anak keluar rumah, ya bersama siapa, kemana. Ya kadang-kadang kita juga perlu tahu, ya. Nah demikian. Ya tanpa ada kesan menyelidik, tanpa ada kesan apa yang memata-matainya, ya. Ya sekedar orang tua harus tahu anaknya kemana, aktivitasnya apa, ya di luar rumah, ya. Nah demikian, bersama siapa, ya. Kadang-kadang perlu juga ditanya naik apa, ya, sehingga kalau ada terjadi sesuatu ya kita bisa tahu, ya. Nah demikian, ya. Dan bisa mengambil langkah yang tepat jika misal terjadi sesuatu. Nah demikian. Ya, jadi sebagian orang tua ya acuh tak acuh saja ketika anaknya melenggang keluar rumah. Ya mau pergi sama siapa, kemana, kapan pulangnya, ya, orang tua ya tidak mau tahu gitu ya. Alasannya nggak mau ikut campur atau turut campur urusan anak. Bukan seperti itu ya. Karena anak-anak ini juga perlu merasa diawasi oleh orang tuanya. Ketika 1-2 kali si anak merasa orang tua enggak mengawasi dirinya, ya maka dia akan merasa nyaman ya di luar pengawasan orang tua. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian orang tua tidak bertanya tentang kegiatan belajar anak mereka. Apa yang dilakukannya setelah belajar di sekolah, ya atau siapa yang mereka kunjungi. Ya artinya ya kegiatan ataupun aktivitas belajar mengajarnya di sekolah juga ya kita perlu tahu. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa membantu, ya. Ya, pelajaran-pelajaran yang yang dijalaninya di sekolah. Nah, demikian. Ya, kita atau minimal kita berbagi pengalaman kepadanya bagaimana cara belajar, ya. Cara membaca buku, ya, cara murojaah, ya, cara memahami pelajaran. Mungkin kita punya pengalaman, ya kita bisa berbagi kepada anak. Artinya kita juga melibatkan diri ya di dalam kegiatan belajar mengajar anak kita.
Ya, misalnya sekedar bertanya lah, bagaimana pelajaran sekolah tadi, apa ada kesulitan, kesulitannya di mana, sekedar berbahasa basi, ya, memancingnya mungkin untuk dia bercerita, kan begitu ya. Tapi kalau diam-diam saja ya, kadang-kadang anak ada masalah, sulit memahami pelajaran, tapi ketika anak memancing, tapi justru orang tua tidak merespon, justru gusar ya ketika ditanya tentang pelajaran sekolah kepada orang tuanya justru gusar karena nggak mau diganggu, ya, dan tidak mau terlibat sama sekali dalam pelajaran anak-anaknya. Ya, nah ini tentunya ya ke depannya si anak ya mungkin akan ya tertutup dan tidak mau cerita tentang apa kesulitan yang dialaminya di sekolah. Ya, jadi ini perlu ya di apa namanya diketahui oleh para orang tua. Ya, mereka ya hendaknya juga melibatkan diri ya di dalam ya pelajaran-pelajaran anak-anak mereka. Ya, misalnya ada PR, ya sekedar membantu mereka atau menemani, menyertai mereka mengerjakan PR di rumah, ya misalnya seperti itu. Nah, kemudian orang tua tidak mau terlibat dalam kebahagiaan dan kesuksesan anaknya. Ya, ada beberapa anak yang punya prestasi mungkin ya di sekolah, tapi orang tua tidak sama sekali tidak mengapresiasi, bahkan mungkin tidak mengucapkan selamat ya, atau menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan datar saja. Ya seolah-olah ya biasa gitu ya. Misalnya anak dapat ranking misalnya, orang tua ya biasa aja tidak menunjukkan suatu apa ya kita katakan ya sikap yang gembira ya atau perasaan gembira, bahagia atau ya, memberikan apresiasi kepada anak tersebut ya dengan mengucapkan selamat ya atau memberi apalagi memberi hadiah kan begitu ya. Nah, maka ini perlu ya kita memberikan hadiah kepada anak ketika anak menunjukkan prestasinya ya di sekolah misalnya atau di mana saja ya. Itu sebagai ya perhatian ya bentuk perhatian orang tua ya kepada anaknya dan si anak akan merasa terkesan dan dia merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Dan mungkin ini akan memacunya untuk terus berprestasi, menjadi anak yang berprestasi, ya, yang unggul, kan begitu ya. Karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya kita berharap kita tidak meninggalkan ya generasi-generasi yang lemah, zurriyatan di'afa, nggak bisa apa-apa. Dia tidak ada nilainya, value-nya tidak ada. Keterampilannya nol putul. Nggak bisa apa-apa. Ya. Nah ini tentunya ya mengecewakan ya para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Itu mungkin si anak tidak terpacu untuk berprestasi. Mungkin anak ini pernah berprestasi, tapi orang tua mendiamkannya aja, ya, datar, polos, tanpa ekspresi. Ya, maka si anak tidak terpacu untuk berprestasi. Ya, kita ingin generasi-generasi yang kita tinggalkan itu generasi yang bisa diandalkan, gitu ya, yang punya keterampilan, ya punya kelebihan, keistimewaan, dan masing-masing anak memiliki keterampilan, keistimewaan yang berbeda-beda. Ya, ini kembali kepada orang tua, apakah orang tua bisa menggali potensi-potensi itu dan mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Kita berharap kita meninggalkan generasi-generasi yang kuat, ya bukan generasi-generasi yang lemah. Ya tentunya ya yang ya kekuatan yang ya, sebenarnya adalah kekuatan ilmu ya, bukan sekedar kekuatan fisik ya, tapi kekuatan yang hakiki adalah kekuatan ilmu. Ya, nah demikian. Yang dilandasi ya dengan kekuatan iman tentunya. Ya, nah ini akan membuat dia menjadi generasi yang tangguh ya, generasi yang bisa diandalkan, yang bisa menjadi penerus ya bagi apa yang sudah kita torehkan. Wallahu alam bissawab. Nah kemudian orang tua tidak berusaha mendekati anak mereka untuk berdiskusi tentang masalah-masalah mereka di luar sana. Ya, minimal sekedar berbahasa basi atau ya memancingnya untuk bercerita. Mungkin dia ada masalah di sekolah,
Seperti misalnya kasus-kasus pembulian anak di sekolah. Ya, kadang-kadang orang tua justru gusar ketika anaknya cerita dia dibully ya. Lalu dengan entengnya orang tua mengatakan balas kan gitu ya. Sementara si anak mungkin dia sudah nggak berdaya begitu ya. Maka dia pun bingung ya. Dan seperti apa ya kita katakan kita anak yang ya memang takdirnya untuk dibully gitu. Orang tua tidak membela ataupun tidak menyelesaikan masalahnya, ya masalah anak tersebut. Jadilah anak itu ya anak yang ya lemah secara mental, tertekan, ya. Nah, ada yang justru ya menjadi kerdil jiwanya. Kasihan ya anak-anak seperti ini yang orang tua harus peduli ya ketika anak menceritakan masalah, ya orang tua harus ikut campur untuk menyelesaikannya. Ya tentunya dengan cara yang bijaksana, bukan dengan cara yang emosional kan gitu, ngelabrak sekolah, bukan. Tapi ini perlu diperhatikan, ya. Nah, kadang-kadang orang tua menyerahkannya ke sekolah, tolong selesaikan masalah anak saya, gitu ya. Inilah orang tua yang biasa semuanya serba titip. Ya pendidikan dititip, ya menyelesaikan masalah anak juga dititip, semuanya serba titipan, ya. Nah ini banyak masalah anak, nggak bisa kita serahkan penyelesaiannya kepada orang lain. Ya, banyak masalah-masalah yang dihadapi anak tidak bisa diselesaikan oleh pihak luar. Guru misalnya harus di situ orang tua yang langsung turun tangan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak masalah-masalah anak di luar sana yang mereka sebenarnya ingin agar orang tua mereka ya, ikut serta di dalam menyelesaikannya. Dia bersaham ya di dalam menyelesaikan masalah anak-anak tersebut. Maka coba luangkan waktu untuk diskusi dengan mereka ya mengenai masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya secara bijak. Ini juga merupakan bimbingan kepada anak, karena anak ini ketika dia beranjak dewasa akan terus manusia, nggak akan sepi dari masalah gitu. Tapi ketika anak ini ya dilatih untuk menyelesaikan masalah oleh orang tuanya, dibimbing, ya maka dia akan semakin dewasa. Nah, ketika dia akan menghadapi ujian-ujian hidup yang lebih berat, masalah-masalah yang lebih berat, dia bisa melewatinya karena dia sudah terlatih. Ya, dia belajar dari orang tuanya bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan bijak, ya, secara bijaksana. Nah, tapi kalau dibiarkan saja, ya anak juga nggak ngerti apa yang harus dilakukannya. Karena dia adalah manusia yang baru hidup kemarin. Orang tuanya yang banyak pengalaman hidup, yang dikatakan banyak makan asam garam, justru diam ya, dan tidak mau terlibat. Ada orang tua yang malu ketika anaknya jadi korban bully misalnya. Masalah ini masalah yang dihadapi oleh anaknya, ya, dan cenderung menyalahkan si anak kan begitu ya. Nah, ya kemudian ya ada yang ngambil jalan pintas, udah pindah sekolah padahal ya enggak sesederhana itu. Pindah sekolah ya tetap dibully juga kan begitu ya. Nah, jadi ini perlu perhatian dari orang tua ya. Nah, demikian. Jadi coba dekati mereka dan berdiskusi tentang apa-apa yang menjadi masalah mereka. Kemudian yang berikutnya, orang tua tidak memberi perhatian khusus ketika anak-anak mereka pergi ke sekolah setiap hari. Ya, ya ini bagi yang mungkin sekolah full day ya, pulang pergi ya. Atau kalau anaknya pondok ya ketika ya mengantarkannya ke pondok atau menjemput anak dari pondok ya. Orang tua harusnya memberikan perhatian khusus. Misalnya perlengkapan namanya juga anak. Kadang-kadang sampai di pondok, sampai di sekolah ketinggalan ini, ketinggalan itu yang mengganggu aktivitas belajarnya. Ya, ya, nah, ya kadang-kadang anak itu juga perlu ditanya, sudah bawa ini, bagaimana buku pelajarannya, bagaimana perlengkapan belajarnya, ya. Nah, kadang-kadang perlu diingatkan itu si anak. Nah, ini perhatian orang tua, terutama ya mungkin ibu di sini ya mungkin ya lebih banyak menyertai anak di rumah, ya. Nah, jadi itu merupakan bentuk perhatian ya orang tua kepada anak-anak mereka. Kemudian orang tua tidak mengikuti perkembangan intelektual anak-anak mereka, baik itu di sekolah, di madrasah, ataupun di rumah.
kecerdasan intelektual. Ini perlu diikuti, dikawal perkembangannya. Ya, karena manusia kan makin lama makin berkembang akalnya. Seharusnya makin bertambah usia, nampak ya tingkat kebijaksanaannya semakin meningkat. Demikian anak-anak. Ya, anak-anak yang ya memang dikawal ya perkembangan intelektualnya oleh orang tuanya, biasanya dia lebih bijaksana. Ya, lebih bijaksana dan bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Itu juga bisa dilihat dari cara dia berkomunikasi, cara dia berbahasa, cara dia bergaul, berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Ya, ada anak yang mengerti kedudukannya. Bagaimana dia berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana dia berhadapan dengan orang yang lebih muda, bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang sebaya dengannya. Ini semua perlu kecerdasan ya intelektual. Ya, nah demikian. Demikian juga mengawal emosi, kecerdasan emosional. Ini juga perlu. Karena dia akan berhadapan dengan manusia yang berbeda-beda tabiat dan sifatnya. Ada anak yang nggak bisa menghandle itu karena nggak dilatih. Ya, cenderung ya anak itu ya menjauh ya dari manusia karena dengan ini nggak bisa masuk, dengan ini nggak bisa cocok, ya nggak bisa sabar menghadapi manusia. Nah itu perlu kecerdasan emosional. Ya kalau kita lihat sekarang ini banyak orang yang tiba-tiba ngamuk di jalan raya kan begitu ya. Itu memang dari kecil mungkin tidak dikawal ya kecerdasan emosionalnya, kecerdasan intelektualnya. Jadi ya seperti Arab Badui itu ngamuk-ngamuk di jalan raya kan begitu ya. Ya kadang-kadang melakukan hal-hal yang konyol di jalan raya, padahal dia anak muda, mungkin masih muda. Itu kan menunjukkan tingkat kecerdasan emosional dan intelektualnya yang mungkin ya kita katakan ini tidak berkaitan dengan sekolah di mana dia, ya bagaimana nilai di sekolahnya, atau dia punya mungkin dia sudah tamat sekolah. Ini adalah satu pendidikan yang mungkin tidak didapatkan di sekolah. Ini adalah suatu pelajaran yang mungkin harus dia dapat dari orang tua. Maka orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini ya ini jelas mereka tidak dikawal kecerdasan intelektual dan emosionalnya oleh kedua orang tuanya. Jadi seperti liar seperti itu, ya seperti koboi, ya gaya bicaranya, sikapnya, ya nggak ada hormatnya, ya merendahkan orang lain dan lain-lain sebagainya. Nggak bisa dia menempatkan diri di tengah-tengah manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian orang tua tidak menyediakan waktu bersama anak-anak mereka. Ya, baik itu ketika mereka berada di rumah atau di pondok misalnya. Tidak memberikan waktu, ya, tidak menjenguk sama sekali, setahun sekali. Ya, hanya datang untuk mengambil. Dan baru ke pondok kalau ingin menyerahkan anak kembali. Hanya itu saja. Ya, di sela-sela itu nggak ada sama sekali dikunjungi. Ada yang seperti itu. Menaruh anak ke pondok, pulang, nanti baru ke sana lagi ketika diberi tahu oleh pihak pondok, silakan menjemput anaknya, baru datang. Ya, nah jadi waktu dan perhatian, waktu terutama ya, menyediakan waktu, menyisihkan waktu. Waktu itu harus disediakan, ya tidak bisa dadakan gitu. Kadang-kadang akhirnya banyak dikorbankan, ya maka kita harus menyiapkan dan menyediakannya, memberikan jatahnya. Kalau tidak, waktu itu akan habis, entah untuk apa, ya. Kita suka cenderung membuang-buang waktu. Ya, nah demikian. Jadi sisihkan, siapkan, sediakan waktu untuk anak. Ada jatahnya begitu ya. Ini jatahnya. Ya, bisa per hari, bisa per pekan. Ya, kita yang mengaturnya. Nah demikian. Karena itu yang paling berat untuk kita berikan kepada anak, bukan materi. Materi mungkin bisa kita berikan kepada anak, ya. Anak bisa cukup secara materi, nggak masalah itu. Tapi yang jadi masalah adalah waktu.
yang berat untuk diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Kadang-kadang ya waktu-waktu libur sekalipun nggak ada waktu untuk mereka. Ya wallahu a'lam. Nah, dan ya momen jalan-jalan sekalipun ya liburan ya bersama anak itu juga habis untuk yang lainnya juga. Nah, kalau memang libur ya off kerja, ya tinggalkan dulu kesibukan kantor itu. Sepenting apapun, apa lebih penting urusan kantor daripada urusan anak-anak kita. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang kerja nggak pakai waktu istilahnya ya, nggak kenal waktu. Ya, apa kita ini robot begitu ya, hidup kita hanya untuk itu. Untuk sejengkal perut itu saja, sehingga urusan kantor itu nggak ada habis-habisnya. Ya, sehingga waktu libur pun kadang-kadang di telepon kantor, ya disibuk urusan kantor, telepon berjam-jam gitu, nggak selesai-selesai. Padahal sedang liburan sama keluarganya, atau bersama keluarganya di dalam kendaraan misalnya, atau sedang vakansi kemana begitu ya. Ya ini tentunya ya rugi ya, kita nanti akan dikejutkan, tiba-tiba anak kita itu sudah lepas dari hidup kita. Itu tahu-tahu aja itu tiba-tiba anak itu ya sudah waktunya nikah sudah keluar dia, selesai. Tidak ada kenangan memori bersama orang tuanya, bersama. Habis. Ya. Ya berlalu sudah. Ya, nanti orang tua tinggal menyesali. Ya, duhai kiranya waktu bisa diputar kembali. Ya. Hingga dia bisa memberikan waktu untuk anak-anaknya. Ya ingat waktu itu sangat cepat. 20 tahun aja nggak terasa. Mulai dari awal abad 21, tahun 2000 sampai sekarang sudah 23 tahun. Kalau dia lahir tahun 2000, sekarang mungkin dia sudah sudah berumah tangga, sudah menjalani kehidupannya sendiri ya, sudah lepas. Ya, dia lepas dari kehidupan kita. Ya. Nah, demikian. Ya, maka anak itu tidak punya memori bersama orang tuanya. Ya, dan dia sangat cepat melupakan orang tuanya. Begitu ya. Ya, bahkan dia mungkin ingin segera hengkang ya, pergi dari kehidupan orang tuanya, karena mungkin dia lihat orang tuanya tidak begitu berharap banyak keberadaannya di sisi kedua orang tuanya di dalam kehidupan mereka. Nanti akan kita sesali kalau kita tidak memberikan waktu untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian tidak menyediakan waktu khusus untuk berkumpul bersama anggota keluarga. Ini penting juga ya. Ya, di rumah itu ada ruangan-ruangan ya. Ruang keluarga, ruang tamu, ada ruang makan ya. Itu tentunya ada fungsinya ya. Nah, maka manfaatlah fungsinya itu sebagaimana ya manfaatkanlah ruangan itu sebagaimana fungsinya. Ya. Nah, kalau tempat kumpul keluarga ya coba gunakan di situ, ajak ya, undang, atau sekedar untuk berkumpul untuk satu momen tertentu misalnya. Makan misalnya, ya, atau membaca bersama misalnya, atau berdiskusi tentang satu topik misalnya, ya itu bisa ya kita jadikan sebagai alat untuk ya mengumpulkan keluarga, anak istri, ya. Nah demikian, wallahu alam bishawab. Karena di situ kita bisa menjalin kedekatan, berkomunikasi. Karena sebagaimana kata orang, masalah apapun kalau dikomunikasikan itu bisa lancar, bisa selesai. Ya ada jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan dunia maya. Ya, orang tua tidak mengontrol situs-situs internet yang dikunjungi oleh anaknya. Ya maka benda-benda seperti ini seharusnya tidak menjadi benda pribadi. Itu cara kita untuk mengontrol sebenarnya. Dan ya, dalam hal ini kita harus jadi teladan dan contoh juga. Ya seluruh ya alat-alat perangkat-perangkat yang kita gunakan juga jangan menjadi alat pribadi. Artinya ya bisa diakses oleh siapapun di rumah itu, termasuk anak-anak kita, istri kita, ya. Tujuannya adalah agar ya benda itu tidak menjadi barang pribadi. Ya, nah demikian.
ya biasa kita buka handphone anak kita, karena dia juga biasa membuka handphone kita, karena nggak ada yang ditutupi di situ. Karena benda ini menjadi berbahaya kalau bersifat rahasia, ya tertutup. Ya, karena kita tahu banyak manfaat dari benda itu, gadget itu. Ya, tapi dia akan menjadi sangat berbahaya kalau dia menjadi suatu yang secret, rahasia. Ya, karena sifat dosa adalah selalu ditutupi, enggak dinampakkan. Itu sifat dosa. Maka untuk minimalisir ya pengaruh buruk dari gadget ini adalah ya jadikan dia barang yang bersifat umum di rumah kita. Sehingga kita bisa mengontrol di sini. Yang penting kan itu poinnya. Kita bisa mengontrol, kita bisa tahu ya dia berselancar kemana saja. Maka dalam hal ini orang tua jangan gaptek-gaptek amat gitu ya. Sehingga mudah saja dikadali sama anak-anaknya. Ya mau nggak mau ini kita hidup di dunia seperti itu sekarang ini. Ya karena ya ada orang tua yang kalah canggih sama anaknya. Ya dibohongi terus sama anaknya karena dia nggak ngerti itu. Ya mau nggak mau kita juga harus mengerti itu. Ya karena ya konsekuensi dari apa yang kita berikan kepadanya, kebebasan yang kita berikan kepadanya. Kecuali ya kita memang ya menahan benda itu dari dirinya. Ya. Nah, sejauh mana orang tua bisa melakukan itu? Ya bisa melarang anaknya memegang gadget misalnya. Kalau tidak maka konsekuensinya ya dia harus mengawasi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya kalau perlu ya apa namanya orang tua rutin mengecek ya gadget-gadget anak-anaknya begitu ya. Nah demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini juga merupakan bahaya yang tersembunyi yang bisa saja menjadi apa namanya seperti efek bola salju ya. Makin lama menggelinding makin besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya demikian beberapa hal yang membuat anak itu ya tidak dekat secara emosional dengan orang tuanya. Ya wallahu alam bisawab. Maka sekali lagi ya tentunya perlu usaha yang keras ya terus-menerus ya dari kita para orang tua untuk bisa dekat dia di hati anak-anak kita. Ya wallahu alam bisawab. Nah ya kalau perlu sekarang ini ada ya kita tahu zaman sosmed ya ada WA, ada Insta, ada Twitter. Ya kalau bisa bikin grup ya, yaitu grup keluarga. Ya yang dimana bisa berkomunikasi dari tempat yang jauh kan begitu ya. Nah itu sangat bermanfaat. Ya bisa kita manfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang baik begitu ya. Nah daripada ikut grup-grup yang gak karuan, yang justru ujung-ujungnya di situ adalah ghibah, fitnah, namimah. Ya bermusuhan, komentar-komentar negatif dan lain-lain sebagainya, ajang pamer, ajang saling menyindir, sindir sana sini kan begitu ya. Yang mending itu digunakan untuk hal yang ya bisa membawa arti positif dalam kehidupan kita, terutama di dalam ya kehidupan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah demikian saja mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Walisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, nah baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekarang atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Pentingnya membangun komunikasi atau dialog dengan anak yang mudah-mudahan jadi ilmu dan tambahan wawasan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari penanya, tidak sebutkan dari tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, umur berapa usia anak laki-laki itu idealnya dipisah kamar dengan orang tua? Karena pada saat ini anak sudah berumur 7 tahun, tapi dia tetap ingin bersama orang tuanya. Iya. Kalau kita mengacu kepada hadis Nabi, usia 10 tahun memang harus sudah dipisah dia. Ya, bahkan dipisah antara laki-laki dan perempuan ya. Iya, 10 tahun. Ya, seperti kata Nabi SAW ya, wa farriqum bainal madaji. Ya, artinya sudah harus pisah di usia itu. Ya. Artinya di atas itu sudah tidak boleh lagi sama sekali karena dia sudah ya kemungkinan balik ya. Nah, tapi bukan berarti di bawah itu
nggak boleh ya dipisah. Ya semakin cepat bisa dipisah semakin baik juga biasanya ya. Misalnya 7 tahun sudah bisa berani dia tidur sendiri di kamar sendiri. Ini akan mengasah kemandiriannya tentunya ya. Nah, dia punya kamar sendiri, dia bertanggung jawab atas kamarnya, dan kita bisa melatih hal-hal yang yang berkaitan dengan kesehariannya ya. Misalnya kerapian kamar, kebersihan kamar, tertib ya di dalam kamar ya, dan kedisiplinan ya di dalam mengatur jadwal hidupnya kan begitu ya, jika dia sudah punya kamar sendiri ya. Jadi kita bisa melatih beberapa tanggung jawab atasnya ya, maka semakin cepat ya semakin baik ya. Nah demikian, kecuali ya mungkin masih sangat kecil ya, balita misalnya ya, ya tentunya masih perlu bersama orang tua kan begitu ya. Nah karena kalau sendirian mungkin dia juga satu belum mengerti ya. Misalnya menghadapi hal yang buruk di malam hari, dia belum mengerti ya, masih ya kecil, atau ada terjadi sesuatu ya, ya kita nggak tahu di waktu malam hari terjadi apa ya. Ya tentunya mungkin bagi anak-anak yang masih sangat kecil ya tentunya masih bersama orang tua. Tapi ketika dia sudah ya apa namanya ya, berani ya untuk bisa tidur sendiri ya, maka pisahkan juga, dilatih ya, semakin cepat semakin baik. 10 tahun itu tidak bisa ditawar, dia harus apa namanya ya, pisah ya dari orang lain, dan dia punya kamar sendiri, anak laki-laki bersama anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan, dan dia bisa dari kamar orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali yang kedua, ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, anak remaja kami berumur 15 tahun, jika dimintai tolong oleh orang tuanya, sering memberikan isyarat keberatan. Entah itu dengan mengeluarkan suara atau menghentakkan kaki, atau dengan cara membanting sesuatu. Nah, bagaimana cara menasihatinya agar anak mudah membantu pekerjaan orang tua? Baikkah apabila kita memberikan larangan atau dalil-dalil larangan hal tersebut? Ya, 15 tahun itu adalah puncak usia remaja ya. Kita juga harus tahu apa yang terjadi pada remaja. Karena mereka di masa transisi, emosi mereka labil kan begitu ya. Apa ya, orang-orang bilang masa remaja itu masa yang orang itu lebih nekat. Ya buktinya ya kalau kita lihat ada balapan liar itu anak remaja ya, apa tawuran anak remaja. Tapi kalau sudah dewasa sudah nggak seperti itu lagi. Jadi itu masa kalau di luar sana dibilang masa kegilaan gitu ya. Ya memang itu nekatnya apanya ya di situ ya. Nah, ya, tapi kurang pertimbangan karena dia belum dewasa. Ya, ini harus kita pahami. Dia masih dalam masa transisi yang masih perlu dituntun ya. Nah, jangan pandang dia sebagai orang dewasa. Dia belum dewasa itu. Tapi dia bukan anak-anak lagi. Ya, sebenarnya harus ada riwayat pendidikannya tentang misalnya sopan santun, tata krama ya. Ini yang hilang sebenarnya ya. Yang ya harusnya dia dapat sebelumnya ya, sebelum usia 15 itu. Jadi dia mengerti. Tapi kadang-kadang ini pengaruh ya, lifestyle atau gaya hidup hari ini kan begitu ya. Ya, kadang-kadang itu karena kesuntukan pikirannya. Bayangkan orang yang anak muda mungkin berjam-jam berada di depan handphonenya, asik main handphone, tiba-tiba terdengar suara ibunya nyuruh ini nyuruh itu. Ya, jadi kesal ya. Dia sedang asyik dengan sesuatu kan begitu ya. Nah, atau dengan ya, dan kadang-kadang orang tua juga nyuruh anak ya momennya kurang tepat juga kan begitu ya. Nah, ya sabar-sabar lah ya. Jika perlu kita apa namanya meledak amarah kita, tapi ya perlu kita apa namanya kita beritahu dengan cara yang lemah lembut ya, bahwa ya mungkin di waktu yang lain jangan saat itu. Ya, nah karena nasihat itu juga harus melihat apa namanya situasi dan kondisi ya. Nah lagi kesel dia kita nasihati ya, ya jadi anak jangan begitu ya. Dia lagi kesel ya. Nah, menasihati manusia juga harus tahu momentumnya kan begitu ya, momennya begitu. Ya, nah demikian. Ya, dan di sini perlunya kita ya kadang-kadang menahan diri ya, jangan bersikap berlebihan.
marah yang berlebihan, ya, kadang-kadang percuma di sekolahin gini-gini ya, ini kata-kata yang nggak perlu juga ya. Ya, memangnya kalau di sekolahin nggak bisa seperti itu, gitu ya. Harus seperti itu. Ya tentunya sekolah itu kan cuma alat bantu Bapak Ibu sekalian, para ayah bunda sekalian. Ya, dia bukan poros utama dalam pendidikan. Poros utama pendidikan itu adalah rumah. Jangan segala sesuatu ya kemudian dipulangkan atau dibalikkan ke sekolah. Memangnya di sekolah nggak diajari gitu ya. Percuma di sekolah ini. Memangnya sekolah semuanya jadi beres begitu masalah anak, kan tidak. Ya, apalagi sekolahnya cuma dititip aja anak itu ke sekolah. Ya, ini yang jadi masalah ya. Nah, demikian. Ya mungkin bisa jadi anak itu belum dapat pelajaran tentang tata krama, bagaimana bertutur kata dengan orang tua, begitu. Bisa aja. Gitu. Nah, apalagi ya memang anak-anak sekarang ya cara berkomunikasinya itu memang perlu diajari. Ya kita katakan apa ya, manusia tertawa menangis nggak perlu diajari, tapi bicara perlu diajari. Nggak bisa dia bisa sendiri. Ya, nah demikian. Ya, maka kita lihat anak-anak yang bagus tutur katanya itu memang dilatih, diajari oleh orang tuanya, dilanjutkan oleh guru di sekolahnya. Nah, ini juga kritik ya terhadap sekolah juga. Kadang-kadang di sekolah juga anak itu tidak diajari komunikasi yang baik. Seperti guru yang ya tidak memberikan contoh berkomunikasi yang baik dengan murid-muridnya. Ya itu ya akhirnya ke bawah juga ke rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Karena ya tentunya penanaman akhlak itu bukan dengan teori ya di atas kertas, tapi ya dengan sesuatu yang dilihat, ya dirasakan, ya, didengar, ya dan disaksikan. Itulah pelajaran akhlak. Kalau kita ingin menanamkan akhlak pada anak-anak kita, ya wallahu a'lam bishawab. Terutama ya cara berkomunikasi itu sangat penting karena kita lihat sekarang ini itu yang kurang juga di sekolah juga kurang. Ini harus kita akui ya para pemangku kebijakan di sekolah atau guru-guru di sekolah. Ya saya juga sudah keliling di beberapa sekolah. Ini masalah ya kita katakan masalah ya, kita hari ini juga gitu ya. Nah anak itu harus diajari cara berkomunikasi yang baik, ya berbahasa yang baik begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang anak itu jengkel aja dia dengan orang tuanya, ya dengan kesibukannya main handphone, ya tiba-tiba diinterupsi ya dipotong gitu ya harus ya, disuruh ini itu gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, ya sabar-sabarlah ya, ya mudah-mudahan ya dengan pendekatan yang penuh kesabaran dan kasih sayang, ya kita bisa merubah ya hal-hal yang negatif pada anak-anak kita. Ya mendidik itu tidak mudah ya, itu pekerjaan yang berat, perlu sabar, perlu diulang-ulang ya. Nah, artinya nggak bisa sekali dua kali selesai ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Ustaz. Sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya yang ketiga Ustaz, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak korban bullying agar tumbuh kembali rasa percaya dirinya Ustaz? Ya, pertama yang paling penting adalah memilihkan pergaulan yang baik untuknya. Ya, karena ini korban pergaulan. Ya. Anak-anak korban bullying itu adalah korban pergaulan yang salah. Maka seperti hewan jalalah ya. Itu hewan yang makan kotoran, dia harus dikarantina di lingkungan yang bersih hingga dia bisa dimakan. Demikian juga anak-anak seperti ini, ya dia harus diberi lingkungan yang baik, ya pergaulan yang kondusif, ya untuk memulihkan mentalnya, ya kejiwaannya, psikisnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya karena kalau tidak ya bisa makin bertambah parah ya. Nah, dan bisa anti klimaks istilahnya. Yaitu apa? Dia akan suatu saat dia akan balas dendam gitu ya. Dia menjadi pembuli ya.
Banyak juga seperti itu kasus-kasusnya ya, dulu anak ya korban bully ya, dan terus berlarut-larut akhirnya dia menjadi pembuli. Mungkin lebih parah ya, jadi anak kita jadi pembuli daripada korban bully mungkin ya. Nah, sama-sama satu PR yang besar gitu ya. Nah, dan tidak mudah juga untuk mengatasi anak-anak yang sudah menjadi pembuli ya, bukan jadi korban bully lagi. Ya, maka salah satu caranya yang paling efektif adalah memisahkannya dari lingkungan yang tidak baik itu. Ya, dan ditempatkan di lingkungan yang baik ya. Maka orang tua itu punya kewajiban juga ya untuk memilah-milih, menyeleksi ya lingkungan dan pergaulan anaknya. Dengan siapa dia bersahabat, dia harus memberikan masukan, advice ya. Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini jangan, dengan ini dekat ya, dan seterusnya. Artinya orang tua harus memberikan saran, ya, memberikan pengarahan kepada anak di dalam bab ini. Jangan dibiarkan, ya. Ya dia jadi korban bully, ya mungkin orang tua juga tidak mau tahu mungkin ya dengan pergaulan anaknya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan seharusnya ya, ini juga PR ya bagi pihak siapa saja yang menjadi pemangku kebijakan di sekolah ya, untuk tidak membiarkan budaya bully ini di sekolah. Jangan sampai ada, jangan sampai tumbuh. Jangan sampai ada benihnya. Ya, kadang-kadang karena ada 1-2 murid yang mungkin merasa punya kuasa, yang mungkin merasa sekolah itu punya dia kan begitu ya, atau dia orang kaya dan membayar lebih karena orang tuanya nyumbang, jadi donatur dan berbuat sesuka hatinya. Ini biasanya dari sini nih. Ya. Atau sekolah menerima murid tanpa seleksi yang ketat ya. Sehingga kadang-kadang kecolongan begitu ya, masuk anak-anak yang enggak jelas begitu ya. Nah, yang sebenarnya anak itu harus disekolahkan di rumah dulu gitu ya. Diselesaikan masalahnya di rumah dulu sebelum datang ke sekolah. Ya misalnya kasus liwat, kasus bully, ini banyak ya. Anak-anak yang ya dia itu bermasalah sebenarnya, dan anak masalahnya perlu diselesaikan di luar sekolah. Tapi sekolah kadang-kadang ya kecolongan kan begitu ya, diterima, akhirnya merusak ya. Ya gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga kan begitu ya. Nah, demikian ya. Nah, kalau orang tua yang punya masalah anak-anak seperti ini, lalu dia diam-diam masukkan anaknya ke sekolah tanpa memberitahu ya, tanpa ya berkonsultasi sebenarnya apa yang harus dilakukan ya dengan pihak sekolah nggak tahu. Nah, akhirnya bagaimana? Ya merusak kan begitu ya. Seandainya sekolah tahu dari awal, mungkin ya bisa dilakukan tindakan lebih awal ya, dan mengantisipasi begitu ya. Misalnya ini anak ada kasus ini sebelumnya kan begitu ya. Sekolah kalau menerima, dia bisa melakukan antisipasi. Ini anak punya masalah ini kan begitu ya. Tapi kalau nggak tahu ya, itu kan tinggal menularkan aja ya penyakit yang ada di sana ke sini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah yang lalu karena kasus bully, lalu dipindahkan ke sekolah yang baru ya, yang berikutnya, yang justru memindahkan masalah dari sekolah yang lalu, yang lama ke sekolah yang baru begitu ya. Ya bertambah banyaklah korban-korbannya. Sementara orang tua diam. Mungkin ya kasus-kasus seperti ini orang tua harus menyelesaikan masalah anaknya di rumah dulu. Jangan memaksakan ya pergi ke sekolah kan begitu ya, atau misalnya mengambil homeschooling dulu kan begitu ya, seraya mungkin untuk memulihkan ya kita katakan si anak ini kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atau berkoordinasi dengan pihak sekolah, tidak menutupinya. Perlunya koordinasi, keterbukaan di sini untuk mengatasi masalah anak itu bersama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita ya. Waktunya sudah habis. Ya mungkin di lain waktu bisa kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.